Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yoga Iswara di podcast Cendrawasih 32. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama dua CPNS KPU Kabupaten Situbondo. Ada Mbak Dona Armania Putri. Hai. Ada Rizal Prabaswara. Halo. Hari ini kita akan berbincang mengenai kesan dan kesannya mereka, serta kita akan cari tahu terkait apa alasan mereka berdua bergabung bersama kita keluarga besar KPU Kabupaten Situbondo. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai saja, nggak usah tegang-tegang ya Mbak, ya Mas, nggak usah tegang, santai aja. Terlalu santai nggak sih kita, ya kan? Kita langsung aja ya, langsung ke pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama, bisa minta tolong jelaskan dulu. Kalian itu backgroundnya gimana, asalnya dari mana, kuliahnya di mana, terus pernah nggak punya pengalaman di kepemiluan sebelumnya? Monggo silakan dijawab dari Mas Rizal boleh. Oke, perkenalkan tadi kan sudah dikenalkan ya, nama saya Rizal. Untuk latar belakang saya sebenarnya saya S1 di Sistem Informasi, jadi saya punya gelar S1 Komputer. Nah, untuk saya asli dari Surabaya. Nah, untuk kepemiluan ya, untuk kegiatan kepemiluan sebenarnya ini baru pertama kali saya istilahnya kayak administrasi kepemiluan, kemudian juga teknisnya bagaimana. Nah, ini baru pertama kali juga, dan ini juga pengalaman baru bagi saya untuk bekerja di instansi seperti KPU. Oh, berarti asalnya dari Surabaya nih Mas ya? Siap. Saya di sini ngekos. Iya, ngekos. Alhamdulillah. Monggo Mbak Dona dengan pertanyaan yang sama. Oke, perkenalkan teman-teman, nama aku Dona Armania Putri, biasa dipanggil Dona, asal Yogyakarta. Untuk pengalaman di kepemiluan sebelumnya belum pernah sih, jadi ini pertama kali juga terjun di dunia kepemiluan. Untuk latar belakang pendidikan, saya S1 Ilmu Hukum di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Seperti itu. Untuk kalian berdua nih pernah ikut organisasi kemahasiswaan gitu nggak, aktif di misalnya di Hima atau BEM gitu-gitu? Oke, kalau di kampus dulu itu sebenarnya nggak di organisasi terkait pemilihan gitu-gitu nggak ada ya, tapi lebih ke organisasi ilmiah gitu sih. Oh. Gitu. Kalau Mas Rizal? Kalau saya dulu saat kuliah lebih ke arah hobi sih. Saya ikut komunitas, mungkin nge-game ya kalau yang terkenalnya. Iya. Jadi saya di situ. Tapi untuk posisi saya untuk posisinya sekretaris di situ. Jadi saya agak sedikit tahu lah mungkin untuk pemilihan dan lain-lain seperti itu. Khususnya untuk ketua komunitas dan yang lain. Aktif di komunitas nggih Mas nggih? Aktif alam. Terus kalian tuh waktu mau daftar CPNS dulu, itu kan banyak banget pilihan nih. Iya, benar. Terus apa yang menjadi dasar kalian itu milih untuk daftarnya di KPU gitu? Dan apakah sebelumnya kalian tuh tahu tentang KPU itu apa, tentang pemilihan itu apa, tentang pemilu itu apa gitu nggak? Kalau dari saya pribadi ya, kenapa milih KPU sendiri? Pertamanya sebenarnya saya dalam diri pribadi ya, saya ingin berkontribusi khususnya untuk ke pemerintah Indonesia, karena saya orangnya ingin berguna lah untuk masyarakat lah ya. Kalau boleh bilang. Nah, untuk kepemilian sendiri ya tadi ya. Untuk kepemilian sendiri, apakah sudah tahu atau belum? Sebenarnya ini sangat baru bagi saya. Saya juga ingin tahu bagaimanakah teknis kepemiliannya itu sendiri, kemudian bagaimanakah menjalankannya dan yang lain-lain. Itu sih untuk saya pribadi. Oke, kalau aku sendiri kenapa kemarin waktu CPNS milih KPU, jujur karena tesnya itu paling gampang karena full komputer semua gitu. CAT semua ya Mbak? Iya betul. Nah selain itu juga formasinya yang cukup banyak juga seperti itu. Emang berapa Mbak kalau boleh tahu informasinya terkait CPNS KPU kemarin tuh formasinya berapa? Kalau di formasiku tuh 69 untuk wilayah Jawa Timur. Di formasiku. Berarti formasinya Mbak Dona sama Mas Rizal ini beda ya? Beda. Kalau aku itu penyusun materi hukum dan perundang-undangan. Kalau Mas Rizal?
Kalau saya kebetulan di penata kelola sistem dan teknologi informasi, untuk jumlah formasinya untuk saya lebih banyak yaitu 100 orang yang diterima untuk di KPU Provinsi Jawa Itu Timur. khusus Jawa Timur aja berarti ya? Khusus Jawa Formasinya Timur. udah langsung Provinsi Jawa Timur gitu. Iya, Waktu benar, daftar betul. langsung tahu bahwa penempatannya di Provinsi Jawa Timur. Benar. Tapi expect nggak bahwa penempatan kalian itu ternyata di KPU Kabupaten Situbondo gitu? Sebenarnya tidak expert. Ya, kalau harapan saya pribadi ya, itu pengennya tuh di daerah Jawa Timur, tapi yang masih bagian barat gitu. Oh. Karena kalau di bagian ujung tuh kayak jauh banget nih dari rumah, kalau mudik juga jauh gitu. Tapi gini Mbak, kalau Mbak ngomong jauh, saya lebih jauh sebenarnya. Adu nasib nih. Ya gitu. Tugas kita kan cuma ngadu nasib aja. Kalau Mas Rizal expect gak? Kalau saya sih sebenarnya sama sih ya. Kalau saya kan asal dari Surabaya, jadi expect-nya mungkin ya Surabaya ataupun sekitarnya lah. Tiba-tiba ke ujung, tapi ya namanya juga tugas kan ya mau bagaimana lagi harus dijalani. Kemudian setelah ini kan sudah berjalan beberapa bulan lah, udah hampir 1 tahun kalian di KPU Kabupaten Situbondo. Waktu pertama kali penempatan di sini gitu, apa sih tantangan terbesar kalian? Atau apa sih yang kira-kira tuh bikin kalian tuh merasa kenapa harus Situbondo, kenapa harus KPU gitu-gitu? Atau kalian malah justru sudah menyadari itu karena kalian yang milih sendiri? KPU kan kalian pilih sendiri untuk mendaftar sebagai CPNS itu. Ada nggak tantangan terbesarnya? Sebenarnya kalau dari saya pribadi ya, tantangan terbesarnya mungkin adaptasi ya, karena pertama ini lingkungannya, masyarakatnya juga berbeda. Pasti untuk saya dan juga Mbak Dona yang bahkan dari Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, karena kita berdua ya backgroundnya bukan dari kepemiluan atau mungkin tidak terlibat langsung dengan kepemiluan, maka kita juga kadang bingung. Kita cuma tahunya KPU adalah organisasi yang mengurus pemilu atau mungkin pemilihannya. Nah, tugas di belakang layar itu yang kita sama sekali belum tahu teknisnya atau bagaimana. Seperti itu sih mungkin tantangan terbesar. Sama sih, kalau untuk tantangan terbesar itu waktu awal kali tahu penempatan di Situbondo, yang pertama kali saya cek itu transportasi umumnya. Karena kan kita nggak mungkin langsung bawa motor dan lain sebagainya ya. Jadi saya cek dulu di sini transportasi umumnya gimana, dan ternyata untuk semisal mudik itu cuman ada bis aja ya. Nah itu merupakan tantangan buat saya. Selain itu dari segi budaya juga, culture-nya beda, jadi kita harus banyak-banyak beradaptasi, terutama dalam bahasa sendiri. Untuk ngobrol sama teman kerja aja kan kadang mereka pakai bahasa daerah, dan kita juga harus menyesuaikan juga seperti itu. Itu jadi tantangan juga soal tersebut. Betul. Sebenarnya sama sih. Karena saya juga perantauan kan, Mas. Sama perantauan. Kemudian kan sudah masuk ke sini, waktu pertama kali masuk ke KPU Kabupaten Situbondo tuh kesan pertamanya tuh apa? Melihat kita yang sudah kan di sini teman-teman kan sudah lama, bahkan mungkin ada yang dari tahun 2004 udah ada yang di sini, yang senior terus. Apalagi sekarang ketambahan teman-teman P3K juga, waktu kalian masuk itu kan sudah bisa dibilang di sini sudah orang-orang lama semua gitu. Apa kesan pertama kalian dengan KPU Kabupaten Situbondo? Oke, kalau saya pribadi, kesan pertama waktu sampai di KPU Kabupaten Situbondo itu gedungnya sih. Karena kan ini termasuk kalau nggak salah cagar budaya. Jadi memang bangunannya KPU Kabupaten Situbondo itu emang bangunan-bangunan khas lawas gitu. Jadi kok kantornya kok seperti ini gitu. Nah, selain itu rekan-rekan kerjanya juga seumuran orang tua saya sendiri gitu. Kebanyakan. Karena kan kalau saya pribadi kan Gen Z ya, bisa dibilang Gen Z. Nah, terus teman-teman kerjanya itu udah ya sudah berumur, tapi ya sangat membantu sekali dan care juga gitu sih. Kalau dari saya sih sama sih, karena kebanyakan pegawai di sini juga umurnya di atas saya, padahal saya sama Mbak Dona di sini kelahiran 2000 ya. Jadi agak gimana gitu, shock kultur sama budayanya juga. Tetapi sebenarnya orang-orangnya baik kok di sini, dan juga sangat membantu kami sebagai CPNS untuk beradaptasi juga, kemudian membantu juga
support juga banyak sekali sih sebenarnya. Jadi sebenarnya terlihat di luar mungkin kurang bersahabat, tapi sebenarnya di dalam care sama kita sebagai CPNS. Alhamdulillah kalau merasa seperti itu. Semoga kerasan di sini. Amin. Menerima teman-teman CPNS itu dengan tangan terbuka. Sebagai tambahan amunisi kita menuju tahun 2029 nanti. Siap laksanakan. Ini kan udah berjalan berapa bulan, hampir 1 tahun, udah banyak tugas-tugas yang diberikan ke kalian. Ada nggak tugas apa yang paling berkesan buat kalian selama jadi CPNS di sini? Tugas yang paling berkesan ya, untuk saya pribadi yang pertama karena ini saya penempatannya ya, ini untuk info saja saya penempatan di bagian keuangan umum dan logistik. Jadi untuk utamanya saya di bagian umum dan logistiknya. Nah untuk kesannya mungkin tugas terkait kalau sekarang KPU lagi gencar-gencarnya dengan arsip ya, arsip Alimedia, kemudian arsip aktif dan inaktif. Nah itu sebenarnya saya pun sebagai pribadi yang belum pernah punya pengalaman mengurus arsip atau mengelola arsip itu jadi sebuah tantangan juga sih. Itu yang sebenarnya tantangan terbesar. Kemudian juga kadang ada beberapa acara yang kemarin saya pun juga menjadi notulensi untuk acara dari KPU RI. Seperti itu sih mungkin tantangan terbesarnya sih. Oke, kalau saya sendiri terkait tugas itu yang berkesan di saya sejauh ini itu kemarin waktu ikut Coktas. Karena pas Coktas itu kan kita turun nih ke warga-warga dan kebetulan saya dapat daerah yang pegunungan gitu. Dan di sana kan kita juga menggunakan bahasa daerah yang benar-benar bahasa krama gitu loh kalau di Jawa itu. Jadi benar-benar nggak paham gitu. Kita cuman bisa iya aja gitu. Untung aja ada warga sekitar yang mendampingi gitu. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu dengan warga. Aja. Gitu. Iya. Oh, gitu aja. Nggak ada yang lain gitu. Apa udah nikah belum? Dua-duanya sudah menikah? Belum. Belum, mungkin bagi yang juga belum bisa lah. Di bawah ya. Yang di bawah itu nanti. Nanti saya akan di bawah ya, di link bawah ini. Tapi kerasan ya di situ bodoh tuh kerasan ya. Alhamdulillah sejauh ini kerasan. Terus ada nggak bayangan kalian tuh sebelum kalian masuk di KPU atau ekspektasi nih? Ada ekspektasi nanti saya masuk ke KPU nanti saya jadi PNS jadi ini bisa itu. Ternyata setelah masuk ternyata ekspektasinya itu beda gitu. Atau KPU kerjanya cuma 5 tahun sekali, nggak ada kerjaan kalau nggak ada tahapan. Setelah kalian masuk gimana? Apakah ekspektasi yang begitu-begitu itu sesuai apa enggak gitu? Kalau saya pribadi sih itu tadi ya sudah dijelaskan ya. Saya menganggapnya KPU itu 5 tahun sekali, mungkin pemilu atau pilkada pemilihan ini. Kemudian saya juga nggak tahu apa tugasnya antara setelah atau sebelum itu. Nah setelah saya masuk ternyata sangat-sangat berbeda ya daripada yang saya ekspektasikan. Kemudian juga ternyata banyak juga sih sebenarnya tugas dari KPU selain dari mengurusi pemilihan umum. Jadi sebenarnya itu cukup lumayan tertantang. Jadi sebenarnya untuk bekerja di KPU itu tidak monoton ya, tidak 5 tahun sekali kita harus kerja, tetapi setiap hari kita tetap bekerja seperti ASN pada umumnya. Seperti itu sih. Oke, kalau ekspektasi saya ketika sebelum dan sesudah masuk pemilu, kemarin waktu saya daftar CPNS itu banyak teman-teman saya yang tanya, KPU itu ngapain kalau nggak pemilu atau pilkada? Nah, benar banget. Dan saya pun juga bingung jawabnya apa, karena pas itu kan belum tahu ya ketika di luar tahapan itu ngapain sih kerjaan kita gitu. Ternyata banyak kerjaan selain administrasi dan lain sebagainya tadi PDPB juga kita juga sudah melaksanakan 3 bulan sekali. Terus kalau di SDM Parma sendiri kita publikasi di sosial media, terus juga kita melakukan sosialisasi juga ke masyarakat terkait pemilihan. Selain itu kalau untuk SDM sendiri kita ya mengurus administrasi para pegawai seperti pada umumnya. Jadi kita tetap ada kerjaan, nggak cuman kerja 5 tahun sekali gitu ya teman-teman. Terus gini Mbak Dona, saya pengen nanya gini. Kalian kan ini anak-anak baru, pasti ada senior-seniornya tuh.
di kantor, otomatis kan kalian yang baru masuk kan pasti minim tentang literasi terkait pekerjaan di kantor gitu. Apakah senior-senior kalian itu di kantor tuh mau membimbing, mau membantu, mau ya istilahnya dampingin kalian lah selama berproses sebagai CPNS di KPU Kabupaten Sukabumi? Kalau untuk saya pribadi sangat membantu untuk senior-seniornya itu. Contohnya kalau saya kan sekarang di Parmas dan SDM ya. Saya tuh dulu nggak ada ekspektasi atau nggak ada keterampilan dalam mengedit gitu. Jadi kayak apalagi fotografi gitu, saya juga masih minim sekali. Nah, untuk senior-senior saya tuh sangat membantu dan memahami juga kalau saya tuh newbie gitu. Jadi membimbing, terus ngasih tahu kalau pakai ini gitu. Terus juga kalau dari segi sosialnya itu sangat membimbing juga sih seperti itu. Kalau di saya pribadi ya, karena di ruangan saya agak lebih senior ya untuk staff-staffnya. Jadi sebenarnya untuk pembimbingan sangat membimbing sekali. Kemudian care atau take care saya itu seperti saya anaknya sendiri seperti itu sih. Jadi sebenarnya sangat baik sekali. Kemudian untuk tugas-tugas kita pun juga dibantu. Bahkan terkadang ada tugas-tugas yang baru kayak belum pernah ada di KPU, itu mereka itu sebagai senior itu juga cepat tanggap untuk membantu kita, kemudian mengarahkan kita sesuai dengan yang dokumen-dokumen lama atau yang mereka sudah pengalaman seperti itu sih. Itu ya Mas ya? Iya. Siapa tuh Mas kalau boleh tahu sebenarnya yang menganggap Masnya anak? Kalau dari saya pribadi ya cuman rahasia ini ya. Tapi setelah masuk berarti sudah ada bayangan ya gimana nanti ketika tahapan, ketika sudah masuk ke kontestasi pemilu pilkada gitu. Mungkin kan dari senior-senior sudah banyak advice yang masuk ke cerita ke kalian gitu. Udah ada bayangan sekarang? Kalau sekarang jujur sudah ada bayangan sedikit lah, mungkin nanti tugasnya seperti apa, kemudian hektiknya seperti apa, ramainya seperti apa, itu sudah mulai terlihat, mulai bisa dibayangkan oleh kita sendiri sih seperti itu. Kalau Mbak Dona mungkin? Iya, karena sebelumnya belum pernah ikut dalam kegiatan pemilu atau pilkada ya, sebelum masuk ke KPU sendiri. Jadi kan kita nggak ada bayangan nih sebenarnya waktu tahapan mulai itu kita kerjanya itu seperti apa gitu. Tapi setelah masuk banyak cerita, banyak pengalaman yang di-share oleh senior-senior, jadi kita tahu nih gimana persiapan kita besok ketika tahapan itu gitu. Jadi lebih menyiapkan mental dan fisik sih gitu. Sampai mental dan fisik, Mas? Iya dong. Penguli lah. Kita bukan kuli, Mas. Boleh nggak dibagi sedikit tipsnya sampai kalian ini bisa lolos CPNS? Karena saya yakin pasti teman-teman pemilih banyak banget yang pengen jadi CPNS. Mungkin tertarik juga di KPU. Nah, mau di share. Oke. Kalau dari pengalaman saya pribadi, kemarin kan ketika mendaftar CPNS itu masih sedang bekerja juga. Jadi sambil bekerja, sambil menyiapkan untuk pendaftaran CPNS. Untuk tips dari saya sendiri, pastiin ikut kelas online gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja sih ikut bimbel offline juga boleh. Tapi banyak kok rekomendasi bimbel-bimbel yang bisa teman-teman ikutin kalau semisal mau ikut CPNS gitu. Itu tadi. Terus juga banyak-banyak ikut tryout. Selain itu, kita harus cek dulu nih formasi yang kita tuju itu apa, instansi yang kita tuju itu apa, ujiannya tuh apa aja gitu. Jadi teman-teman punya gambaran nih, apa aja yang perlu disiapin sebelum mendaftar ke instansi tersebut, seperti itu. Sama sih untuk saran dan tips dan triknya. Untuk saya pribadi mungkin menambahkan kalian bisa juga belajar dari channel-channel YouTube, kan sudah banyak sekali untuk yang membahas soal PNS juga. Nah kemudian itu juga ada juga kita bisa latihan soal yang lumayan banyak. Nah kemudian kita untuk pemilihan formasinya itu sebenarnya saya mau tekankan mungkin jangan sampai salah menyesal atau menyesal untuk memilih tempat instansi atau yang kalian pilih. Nah itu karena itu nanti akan berdampak, itu juga akan mempengaruhi kinerja kalian mungkin nanti saat kalian masuk di instansi tersebut. Itu sih mungkin.
Keren banget sih tips-tipsnya ya. Mantap tipsnya. Ya itu salah satu atau dua cara atau tips yang di share oleh teman-teman CPNS dari KPU Kabupaten Situbondo. Semoga aja bisa dipraktekkan atau digunakan oleh teman-teman pemilih yang ingin berkontribusi langsung di pemilu atau pilkada untuk bergabung di KPU Republik Indonesia. Kemudian gini Mbak Mas, gimana sih cara menurut kalian ya, gimana sih caranya kontribusinya generasi muda itu untuk pemilu yang berintegritas, profesional, transparan, gitu. Bisa dijelaskan ya? Tahu tapi. Oke, mungkin dari saya sendiri ya, POV kami sebagai Gen Z untuk menjaga netralitas pelaksanaan pemilu dan pilkada gitu ya. Dulu sebelum masuk ke tahapan, masuk ke pelaksana pemilu, sebelum masuk kita KPU itu, tentu cara kami sendiri itu beraktif di sosial media. Jadi kita mengangkat isu-isu yang memang sekiranya itu hoax atau apa itu kita lebih teliti sih. Jadi karena kita pengguna aktif dan pasif ke dalam sosial media, jadi kita lebih itu tadi teliti dan mengangkat isu-isu yang memang butuh banyak orang tahu seperti itu. Tapi ketika kita sudah masuk menjadi pelaksana pemilu, ketika sudah masuk ke KPU, tentu kan kita harus menjaga netralitas gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa aktif-aktif banget nih di sosial media. Cara kita sendiri ya kita menanamkan nilai-nilai harus berintegritas gitu. Karena kita kan pelaksana ya, jadi kita menjaga nilai integritas itu sendiri sih, begitu. Sama sih sebenarnya sebagai generasi muda ya, untuk kontribusinya kita janganlah mudah termakan hoax ya, apalagi yang sekarang bertebaran di media sosial. Itu kita harus teliti juga untuk sumbernya dari mana, kemudian dampaknya bagaimana untuk nantinya. Nah, untuk KPU sendiri sebagai pelaksana ya, karena kita sudah masuk ke instansi KPU dan istilahnya instansi pemerintah, maka kita harus berdiri di posisi netral. Jadi kita tidak ikut terhasut ataupun menghasut juga, terutama di media sosial, karena itu mungkin bisa berpengaruh ke nama baik juga pemerintah. Seperti itu sih. Ini untuk terakhir aja ya Mas Mbak, karena kayaknya udah cukup juga waktunya kita berbincang. Takutnya habis obrolannya, apa yang mau diomongin lagi. Yang saya pengen tanya gini aja. Yang pertama itu harapan untuk KPU Kabupaten Situbondo itu sendiri ke depannya ketika nanti teman-teman sudah sah menjadi PNS, harapannya itu apa? Kemudian setelah itu apa pesan-pesannya untuk teman-teman pemilih yang ingin mendaftar atau ingin bergabung ke KPU Republik Indonesia, entah itu di Situbondo atau dimanapun nanti, pesannya itu apa yang bisa disampaikan ke teman-teman pemilih? Monggo. Kalau pesan atau harapan dari KPU Kabupaten Situbondo sendiri ketika nanti menjelang pemilu dan pilkada tentunya semakin kompak untuk para pegawai sekretariatnya sendiri agak lebih kompak dan meningkatkan kemampuan dari segi administrasi dan teknis itu. Karena kalau saya pribadi kan memang belum ada pengalaman ya di bidang tersebut, jadi memang harus banyak-banyak belajar seperti itu. Terus untuk pesan ke teman-teman pemilih yang mau gabung ke KPU, itu tadi kita bisa daftar melalui ketika pembukaan CPNS, seperti itu. Tapi semisal nggak mau gabung atau sudah bekerja nih, tapi pengen ikut serta dalam pemilu atau pilkada, teman-teman bisa ikut mendaftar menjadi badan ad hoc ketika pemilu dan pilkada, seperti itu. Nah, untuk saya harapan dan juga pesan untuk KPU ke depannya, terutama KPU Situbondo, itu mungkin untuk meningkatkan mutu dan layanan juga untuk masyarakat, kemudian juga lebih membantu masyarakat, sosialisasi dengan masyarakat luas, terutama yang di Kabupaten Situbondo, supaya
pemilih-pemilih, utamanya pemilih pemula pun juga bisa tahu apa itu pemilihan umum, kemudian cara memilihnya dan teknisnya bagaimana seperti itu. Nah, untuk kawan-kawan atau teman-teman yang mungkin di luar sana ingin bergabung ataupun juga menjadi bagian dari keluarga KPU, mungkin lebih tepatnya karena tadi sudah disinggung ya untuk teknis dan yang lain-lainnya, saya lebih ingin menekankan ke jaga netralitas, jaga akhlak dan juga kemudian jaga integritas kalian sendiri sebelum bergabung, seperti itu sih. Baik, terima kasih Mbak Dona, Mas Rizal. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat untuk teman-teman pemilih semua. Demikian perbincangan kami bersama Mbak Dona Armania Putri dan Mas Rizal Babaswara sebagai CPNS KPU Kabupaten Situbondo. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk teman pemilih semua. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan permohonan maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Yoga Iswara pamit undur diri. Salam KPU melayani.